Assalamualaikum, halo Sobat Dunia Tekno, apa kabarnya? Kali ini Dunia Tekno akan mengulas 10 handphone Android dengan harga kisaran 2-4 juta terbaik di tahun 2021. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Selama tahun 2021, kompetisi pasar handphone di rentang harga 2-4 juta sangat keras. Produsen handphone pun berlomba-lomba menawarkan produknya di kelas harga ini dengan keunggulannya masing-masing. Berikut adalah handphone di rentang harga 2-4 juta yang menurut Dunia Tekno layak disebut terbaik. Perlu diingat, ini adalah daftar handphone yang dirilis di Indonesia pada tahun 2021. Berikut 10 handphone low-end terbaik yang dirilis pada tahun 2021 dengan harga antara 2-4 juta. Yang pertama adalah Redmi Note 10s. Kami menyebut Redmi Note 10s sebagai pengisi celah harga yang sempit, yaitu antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Namun kemudian posisi Redmi Note 10s ini menggantikan Redmi Note 10 yang tak lagi tersedia karena kelangkaan chip. Fitur keunggulan handphone yang harganya mulai 2,8 juta ini adalah layarnya yang memakai panel Super AMOLED. Ya, ponsel yang harganya 2 jutaan namun menggunakan panel Super AMOLED, percayalah perbedaannya dibanding dengan panel IPS akan sangat terasa. Yang kedua adalah Samsung Galaxy A32. Galaxy A32 masuk dalam daftar ini karena punya layar Super AMOLED 6,4 inch dan refresh rate 90 Hz. Sebuah layar yang terbilang mewah untuk ponsel di kelas harga ini. Sebagai otaknya, Galaxy A32 memakai SoC Helio G80 dari MediaTek dengan pilihan RAM 6GB dan 8GB serta penyimpanan 128GB. Baterainya 5000 mAh dengan charging 15 watts. Harganya saat rilis adalah mulai dari 3,6 juta. Yang ketiga adalah Oppo A95. Fitur yang dijagokan Oppo dari A95 adalah RAM-nya yang mencapai 13GB. Oh, tentu tidak, RAM-nya tidak benar-benar berkapasitas 13GB. Kapasitas aslinya adalah 8GB, namun bisa ditambah hingga 5GB lewat fitur RAM expansion yang diambil kapasitas dari penyimpanan. Ponsel seharga 3,9 juta ini juga punya fitur yang terbilang komplit seperti MMC, rating IPX4, layar Super AMOLED, baterai 5000 mAh, dan pengisian cepat 33 watts. Oppo pun memenamkan berbagai fitur untuk mempercantik foto. Fitur tersebut antara lain adalah multiple filter yang berisi 15 preset filter pilihan, skin, extension, dan juga night mode. Yang keempat adalah Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro mungkin adalah handphone andalan Xiaomi di kelas harga ini. Fitur lengkap, layar Super AMOLED 120Hz dan kamera dengan resolusi 108 megapiksel. Layarnya ini dilapisi dengan Gorilla Glass 5, juga speaker stereo di atas dan di layar bawah. Ponsel seharga mulai 3,5 juta ini juga mempunyai berbagai fitur menarik untuk meningkatkan performa 4 kamera di belakangnya, seperti pixel binning 9-in-1 untuk meningkatkan cahaya yang bisa ditangkap, juga night mode 2.0 dengan algoritma multi-frame RAW. Sebagai otaknya dipilih Snapdragon 732G, dipasangkan dengan pilihan RAM 6GB dan 8GB, baterai 5020 mAh, dan dilengkapi charger 33 watts. Yang kelima adalah Oppo A53. Oppo A53 sebenarnya adalah ponsel yang dirilis pada Agustus tahun 2020. Namun Oppo merilis ulang ponsel ini di Indonesia pada tahun 2021 pada bulan Oktober yang lalu dengan spesifikasi yang baru. Pasalnya, A53 adalah salah satu penyumbang terbesar market share Oppo pada kuartal keempat tahun 2020. Untuk itulah kini Oppo kembali merilis A53 ke pasaran dengan varian RAM dan penyimpanan yang baru, yaitu RAM 4GB dan penyimpanan 128GB. Spesifikasi dan harga Oppo A53 ini antara lain adalah
layar 90 Hz, baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt, dan dijual dengan harga 2,7 juta. Yang keenam adalah Samsung Galaxy A22 5G. Galaxy A22 5G ini adalah ponsel 5G termurah dari Samsung untuk saat ini dengan harga 3,3 juta. Spesifikasi lumayan, otaknya adalah MediaTek Dimensity 700 yang dipasangkan dengan RAM 6GB, layar IPS 6,6 inch, FHD+, dan punya refresh rate 90 Hz. Penyimpanan adalah 128GB dan punya baterai 5000 mAh dengan fast charging 15 watts. Yang ketujuh adalah Vivo Y21s. Vivo Y21s yang menawarkan RAM 5GB dan dijual dengan harga 2 jutaan. Handphone ini menyuguhkan layar 6,51 inch dengan resolusi HD+. Vivo masih mengadopsi notch tetesan air di bagian atas layar. Vivo menempatkan kamera berukuran 8MP untuk kebutuhan selfie atau video call, sedangkan 3 kamera terpasang di bagian belakang. Kamera utamanya memiliki ukuran 50MP dengan bukaan f1.8. Selain itu, kamera makro dan depth terpasang dengan ukuran masing-masing 2MP dengan bukaan f2.4. Yang 8 adalah Vivo Y33s. Vivo Y33s mengusung flat RAM 2,5D berpadu dengan bodi tipis 8,mm. Layarnya 6,58 inch FHD+ dan memakai Helio G80 dari MediaTek yang dipadukan dengan RAM 8GB dan bisa ditambah dengan fitur virtual sampai 4GB. Di sektor kamera ada sensor kamera utama 50MP dan juga dilengkapi dengan fitur Ultra Stable Video dengan AIS untuk perekaman video yang lebih stabil. Untuk harganya sendiri yaitu 3,4 juta. Yang kesembilan adalah Infinix Note 11 Pro. Ponsel ini adalah seri tertinggi dari lini Infinix Note 11 yang dirilis pada akhir November lalu. Note 11 Pro hadir dengan layar IPS 6,95 inch FHD+ dengan refresh rate 120 Hz. Otaknya adalah Helio G96 dari MediaTek dengan RAM 8GB yang bisa ditambah dengan RAM virtual hingga 3GB. Kemampuan gaming di Infinix Note 11 Pro sudah ditingkatkan dengan Monster Gaming Kits. Semua sistem yang di dalamnya terdapat fitur-fitur pendukung seperti Darling 2.0 dan Linear Motor untuk menambah pengalaman gaming yang lebih baik. Harga ponsel ini adalah 2,9 juta. Yang ke-10 adalah Realme 8i. Realme 8i diklaim sebagai ponsel dengan refresh rate 120 Hz paling terjangkau yang ada di pasaran. Ponsel ini mengusung layar LCD berukuran 6,6 inch dengan resolusi 1080x2412 pixel FHD+ dan desain pouch hole. Chipset MediaTek Helio G96 mengotaki Realme 8i bersama dengan GPU ARM Mali K57. Realme 8i hadir dengan dua konfigurasi RAM dan penyimpanan yaitu 4GB, 64GB, dan 6GB 128GB. Untuk harganya mulai dari 2,5 juta untuk varian 4GB dengan penyimpanan 64GB. Oke sahabat dunia tekno, demikian ulasan 10 handphone Android terbaik di harga 2-4 juta di tahun 2021. Semoga menambah wawasan dan informasi untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di video lainnya dan salam dunia tekno.